keras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolangi 9 dari Buta Pandatalaupi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Konten kali ini berbeda dari sebelumnya, dimana kalau sebelumnya itu kita lebih banyak membahas soal nasab, soal habaib. Kali ini kita masuk bergeser sedikit soal politik di tanah air. Ada satu hal yang menarik saya kira, di mana Pilpres tahun 2024 terhitung sebenarnya masih lama, tetapi para pendukung fanatik calon itu sudah mulai melakukan kerja-kerja politik kotor, di mana ada salah satu capres dari PDIP yaitu Pak Ganjar Pranowo di framing habis-habisan sedang berpelukan dan berciuman dengan Miyabi. Nah, tentu kalau kita melihat gelagat daripada akun media yang mengedarkan itu, ini tidak jauh-jauh daripada pendukung Anies Baswedan. Dan kalau kita teropolai ke belakang, sama dengan apa yang pernah dilakukan oleh salah satu majalah, yaitu majalah Obor Rakyat, di mana ada Pak Jokowi yang di framing habis-habisan sedang rapat bersama dengan PKI pada tahun 1965, yang kala itu kita tahu Pak Jokowi lahir tahun 61, berarti waktu itu dia masih anak-anak, tetapi kemudian tampil di situ rapat layaknya sudah seperti beranjak remaja atau remaja beranjak dewasa ya. Nah, itulah salah satu pekerjaan para tinteng dari para pendukung capres yang menurut saya terlalu kotor. Artinya kalau pola ini berjalan terus, maka ini akan kembali rasanya pertarungan tahun 2019 yang lalu, di mana terlalu banyak kampanye-kampanye negatif terhadap capres, terutama yang diarahkan Pak Jokowi kala itu. Nah, kala ini kembali capres PDIP yang diserang dengan meme, gambar yang pasti jelas ini editan. Kita tahu sendiri bahwa Miyabi ini adalah salah satu aktris atau bintang film blue ya, atau film porno yang berasal dari Jepang. Itu tega sekali sekelas Pak Ganjar yang masih menjabat gubernur sebagai salah satu bakal capres yang sudah disahkan oleh PDIP, itu kemudian sudah mulai diserang. Dan tentu bagi saya sendiri ini hal yang biasa. Kenapa? Karena Pak Ganjar ini hari ini memiliki elektabilitas yang tinggi, artinya urutan pertama dari seluruh capres yang ada hari ini beredar. Wajar kalau diserang oleh lawan politik. Cuma kalau kita sebenarnya berharap bahwa perdebatan Pilpres ke depan ini jauh lebih berkualitas. Misalnya soal kinerja Pak Ganjar selama menjadi gubernur, itu yang harus coba diurai. Seperti apa misalnya kegagalan-kegagalan Pak Ganjar di sana, dan kira-kira apa yang harus dibenahi ke depan. Dan tentu perdebatan-perdebatan seperti ini, kalau itu yang dilakukan, maka proses demokratisasi kita pasti akan berjalan dengan sehat. Karena kemudian semua orang pasti akan beradu argumen dengan kapasitas masing-masing. Akan kelihatan juga siapa sih sebenarnya pendukung yang cerdas, siapa yang memang kerjanya hanya kemampuannya membangun citra negatif atau black campaign terhadap calon-calon lain. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Saya berharap meme-meme seperti ini sudah tidak ada lagi beredar. Saatnya kita masuk dalam pertarungan yang sehat, pertarungan yang berkualitas, pertarungan yang penuh dengan edukasi terhadap masyarakat, terutama soal program, soal apa yang menjadi track record selama ini setiap calon itu yang harus diekspor ke luar, sehingga orang mampu menilai bahwa si A dipilih itu karena kualitasnya seperti ini, si B dipilih ya karena kita menginginkan Indonesia seperti ini dengan berbagai macam kapasitas yang ada. Yang repot memang itu kalau kita punya calon tidak punya track record sama sekali, lalu kemudian punya rekam jejak yang buruk. Terutama saya kira kalau bicara soal Anies ini soal politik identitas yang sangat susah hilang di dalam dirinya. Apalagi memang hari ini masih melekat orang-orang yang mendukung dia pada saat maju menjadi gubernur, dan orang-orang yang pernah mendukung
Pak Prabowo yang memang keahliannya cuma satu, negatif kampanye dan kampanye identitas, sehingga memang orang-orang seperti ini sangat mudah dikalahkan sebenarnya oleh orang-orang yang memiliki kapasitas intelektual yang kuat, terutama yang mampu meramu strategi dan bisa bersentuhan langsung dengan ruang batin masyarakat. Wallahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.